Persekutuan kawanan kecil. Ayat yang menjadi dasar dari melakukan dan pembentukan kawanan kecil atau wancil adalah Lukas 12 ayat 31 dan 32. 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 32. Janganlah kamu takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Mengapa Yesus mewaspadakan kawanan kecil agar jangan takut? Karena banyak pihak dapat dirangsang atau digerakkan oleh iblis untuk menindas, bahkan memusnahkan kawanan kecil. Jika kawanan besar mementingkan acara kebaktian bersama worship, atau praise dan worship, maka kawanan kecil tidak mengenal kebaktian bersama, melainkan persekutuan atau fellowship. Sebab persekutuanlah yang sangat dibutuhkan manusia yang berada di bawah ancaman, bukan kebaktian. Acara persekutuan kawanan kecil dapat dilihat pada Kisah Para Rasul 4 ayat 23-31. 23. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. 26. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. 29. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Mari kita lihat dan pelajari di mana mata acara yang akan kita lakukan pada acara persekutuan berlangsung. 1. Temukan sendiri semua mata acara di dalam persekutuan itu. 2. Adakah persekutuan kawanan kecil meminta karunia-karunia? 3. Adakah kawanan kecil mengharapkan atau merencanakan agar hal-hal yang spektakuler muncul dalam persekutuan? 4. Syarat manakah yang harus dipenuhi oleh peserta di dalam persekutuan kawanan kecil? 5. Mata acara manakah yang direkam terpanjang dalam perikop yang kita pelajari ini? Apakah artinya ini bagi penyelenggaraan persekutuan kawanan kecil di masa kini? 6. Adakah mata acara khotbah? Jika tidak ada, bagaimanakah caranya anggota kawanan kecil bertumbuh dalam pemahaman firman Tuhan? Kemukakan ayat-ayat yang mendasari jawaban Anda. 7. Adakah mata acara puji-pujian? 8. Jika kawanan kecil tidak mengenal acara kebaktian, apakah ini berarti kawanan kecil tidak memuliakan Tuhan? Persekutuan kawanan kecil. Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 32. Janganlah kamu takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Mengapa Yesus mewaspadakan agar kawanan kecil jangan takut? Sebab banyak pihak dapat dirangsang atau digerakkan oleh iblis untuk menindas, bahkan memusnahkan kawanan kecil. Perhatikanlah pesan Yesus kepada murid-muridnya, jumlah mereka sedikit saja, jadi, kawanan kecil. Dalam Yohanes 15 ayat 18, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Kata, dunia membenci kamu. Bukan sekali itu Yesus mengeluarkan peringatannya. Lihat jugalah Yohanes 16 ayat 2. "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan." Kata, bakti bagi Tuhan. Begitulah dahsyatnya tipuan iblis atas manusia yang berada di luar kawanan kecilnya Yesus. Dan peringatan yang tidak kalah dahsyat direkam oleh Yohanes pada Yohanes 16 ayat 33. "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara mengaku orang Kristen, tetapi tidak pernah mengalami penindasan karena nama Yesus. Nubuatan Yesus ini belum digenapi di dalam hidup Anda, maka sangsikanlah kekristenan Anda. Menimbang berbagai ancaman yang telah dinubuatkan oleh Yesus ini, jelaslah bahwa yang sangat dibutuhkan oleh kawanan kecil, yang jumlah anggotanya sedikit itu, bukanlah acara kebaktian, melainkan acara persekutuan. Menggalang kesehatian, sama halnya dengan menggalang kekuatan rohani. Kawanan besar, pada umumnya mereka tidak dibawa penindasan, merekalah yang dapat menyelenggarakan acara kebaktian bersama, worship, atau praise dan worship. Karena selalu dibawa penindasan, kawanan kecil tidak sempat memikirkan acara kebaktian, melainkan persekutuan, fellowship. Penyelenggaraan persekutuan kawanan kecil oleh para rasul, di bawah tuntunan Roh Yesus, dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23-31. 23. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. 26. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. 29. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. 1. Berbagai mata acara di dalam persekutuan kawanan kecil. Dengan mudah dapat ditemukan 3 mata acara pokok. 1. Berbagi pengalaman dan penyampaian kesaksian. Ayat 23 menunjukkan acara ini secara singkat. Maka bagi kawanan kecil di masa kini, mata acara kesaksian harus menjadi urutan pertama di dalam persekutuan. 2. Berdoa bersama. Ayat 24-30 merekam hal itu secara rinci. Maka ayat-ayat ini sekaligus menjadi model doa bagi kawanan kecil, yang berada di bawah penindasan itu. Rinciannya adalah, doa penyembahan, memuliakan Tuhan Yesus. Gambarkan ancaman yang dihadapi, mohonlah keberanian, agar firman tetap disampaikan, kendati di bawah ancaman. Jika tidak disampaikan, bukankah itu berarti kemenangan bagi si iblis? Mohon karya Tuhan Yesus muncul bersamaan dengan penyampaian firman, demi mendaratkan dan memeteraikan firman itu dalam hati para pendengarnya kelak. 3. Para peserta diisi oleh Roh Yesus. Ayat 31 mencatat hal ini. Perhatikan, bahwa hasil kepenuhan Roh Kudus bukanlah sekedar berbahasa lidah, tetapi harus yang lebih luhur dari hal itu, berani memberitakan firman Tuhan kepada orang kafir pun. Dengan berani, jelaslah, bahwa berbahasa lidah saja belum memastikan kepenuhan Roh Kudus di dalam diri seseorang. Mengapa? Bacalah bagian berikut. 2. Adakah persekutuan kawanan kecil memohon karunia-karunia? Tidak, sebab bukan karunia-karunia yang memastikan seseorang dipenuhi Roh Yesus, melainkan perilaku Yesus yang memancar dari diri seseorang. Permohonan yang bertalu-talu akan karunia-karunia sesungguhnya menampilkan sifat egosentris sang pemohon. Penampilan memberitakan firman Tuhan dengan berani, begitulah pribadi yang tidak egosentris. Kehendak Tuhan Yesus yang sedang dilayaninya, bukan kepentingan diri sendiri. Boleh jadi ia sedang menyambung nyawa, tidak egosentris. Dalam pemberitaan firman demikian, jangan bergabung dengan persekutuan yang dipenuhi pengemis karunia. Murid Yesus harus tampil perkasa, penuh keberanian, tanpa egoisme, terpujilah Yesus Kristus. 3. Adakah persekutuan kawanan kecil mengharapkan atau merencanakan agar hal-hal yang spektakuler muncul dalam persekutuan? Dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19-20. Yesus memerintahkan, karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Yesuslah yang memunculkan mujizat-mujizat. Murid Yesus harus pergi, Yesus menyertai. Maka dalam penyertaan Yesus, sewaktu pergi, itulah, di luar persekutuan, di sanalah terjadi hal-hal yang spektakuler, itu yang benar. Dalam keadaan tidak pergi, aman dikelilingi tembok gereja, jangan harapkan hal-hal yang spektakuler. Kalaupun terjadi, masih ada dua kemungkinan, karya iblis atau sungguh-sungguh karya Tuhan Yesus. Waspadalah, iblis gemar menipu. Misalnya, agar setiap peserta menganggap kebaktian itu diurapi Tuhan, padahal tidak demikian. Demi tipuannya, mungkin saja iblis berkarya, membebaskan beberapa orang dari tekanan penyakit yang dahulunya dibangkitkan oleh iblis sendiri. Seusai kebaktian, iblis mudah mendakwa lagi orang itu di hadapan Tuhan, agar beroleh kesempatan untuk menggocoh lagi. Oleh sebab itu, waspadailah pendeta atau penginjil yang menekankan hal-hal yang spektakuler. Atau tipuan lainnya yang lebih canggih lagi. 4. Syarat manakah yang harus dipenuhi oleh peserta persekutuan kawanan kecil? Perikop ini, secara tersirat, secara tamzil, menunjukkan syarat yang harus dipenuhi seorang peserta. Kata setelah dilepaskan pada ayat 23, menjadi tamzil untuk peserta persekutuan kawanan kecil di masa kini. Setiap acara persekutuan sebaiknya hanya dihadiri oleh orang-orang yang telah dilepaskan. Dilepaskan dari apa? Dari ikatan-ikatan iblis. Kalau Rasul Petrus dan Rasul Yohanes sudah dilepaskan dari cengkeraman mahkamah agama, maka peserta persekutuan kawanan kecil seyogyanya adalah orang-orang yang sudah beroleh kelepasan. Lebih tuntas lebih bagus, peserta yang belum beroleh kelepasan akan mudah dimanfaatkan oleh iblis untuk merecoki kawanan kecil. Maka, jika persekutuan Anda kedatangan seorang peserta yang baru pertama kali hadir, sebaiknya anggota lama menyapanya, sambil memeriksa kondisi rohaninya, walaupun biasanya kondisi rohani seseorang langsung terlihat oleh hamba Tuhan yang biasa memberi pelayanan pelepasan. Itu gunanya acara memperkenalkan diri bagi pendatang baru. Ajak atau sarankan pendatang baru itu untuk masuk pelayanan pelepasan, jika belum. 5. Mata acara mana yang memakan? Tempat terbanyak dalam perikop yang kita pelajari ini. Mata acara berdoa bersama. Panjangnya rekaman berdoa bersama ini memberi kesan tentang pentingnya mata acara itu, sehingga persekutuan kawanan kecil di masa kini harus berperilaku serupa. Doa yang panjang-panjang banyak, itu menjadi kegemaran Tuhan Yesus. Lihatlah contoh doa Yesus, direkam satu pasal penuh, pasal 17 pada Injil Yohanes. Begitu banyaknya pokok-pokok doa Yesus, sehingga ada kalanya ia berdoa semalam-malaman, seperti pada Lukas 6 ayat 12. Doa-doa yang banyak itu sangat merugikan iblis, oleh sebab itu jangan jenuh-jenuh untuk banyak berdoa. Pada pihak lain, acara khotbah-khotbah, paduan suara, dan lain-lain, tidak merisaukan hati iblis. Maka iblis merangsang para peserta untuk menambah-nambahkan mata acara yang lain, sehingga, setelah beberapa lama, mata acara sentral dalam persekutuan kawanan kecil bukan lagi berdoa bersama. 6. Adakah mata acara khotbah? Tidak ada. Di sepanjang Injil tidak terdapat ungkapan, Yesus berkhotbah. Satu-satunya catatan adalah judul pasal-pasal, khotbah di bukit. Judul itu pun tidak ada dalam Alkitab asli, melainkan hasil penambahan sistematika oleh para ahli Alkitab. Yang banyak, Yesus mengajar. Khotbah adalah pembicaraan satu arah monolog, sedangkan mengajar adalah pembicaraan dua arah dialog. Monolog, teristimewa oleh seorang orator, sangat bermanfaat untuk mempengaruhi massa, agar berperilaku seragam, seturut kehendak orator itu. Belum tentu seturut kehendak Tuhan Yesus. Politikus dan gereja setanlah yang penuh dengan orator beserta monolog mereka. Cara Yesus adalah dialog, mengajar. Maka para murid Yesus harus siap pula untuk berdialog, bukan berkhotbah. Bukankah Yesus memerintahkan dalam amanat agung? Ajarlah mereka melakukan, bukan disuruh berkhotbah, melainkan mengajar. Taatilah Tuhan Yesus, hai para murid Yesus Kristus. Jika tidak ada khotbah, bagaimanakah caranya anggota kawanan kecil bertumbuh dalam pemahaman firman Tuhan? Melalui pengajaran, yang boleh saja diselenggarakan secara tersendiri. Bukannya di dalam persekutuan. Jelas sekali, persekutuan diselenggarakan dalam rangka menanggapi ancaman atau penindasan. Acara pengajaran dilakukan agar setiap peserta siap mempertanggungjawabkan imannya, serta mengajar orang lain, pada waktunya. Bahkan yang lebih luhur mungkin terjadi dalam diri peserta kawanan kecil, diajar langsung oleh Tuhan Yesus.
Pelajari dan renungkanlah ajaran Yesus pada Matius 11 ayat 29, Yohanes 6 ayat 44-45, 1 Yohanes 2 ayat 26-27, Ibrani 8 ayat 7-13 khususnya ayat 10 dan lain-lain. Sekali lagi, diajar langsung oleh Yesus Kristus, melalui Roh Kudus tentunya. 7. Adakah mata acara puji-pujian? Mata acara ini dilakukan oleh kawanan kecil yang Yesus pimpin Markus 14 ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Maka bagi kawanan kecil di masa kini, tidak ada salahnya dilakukan. Tetapi jangan berlebihan, cukup dengan cara yang sederhana, cara Yesus. Tidak perlu band dan musisi yang lengkap. Bidu wanita yang cantik, seronok dan dengan gerakan yang yang hanya membangkitkan rangsangan kedagingan belaka. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, demikian rekaman firman pada Yehezkiel 28 ayat 17. Ini dialami oleh iblis, yang ditamzilkan di sana dengan julukan Raja Tirus. Hal yang serupa dialami juga oleh Raja Salomo. Semarak yang dimiliki Salomo memusnahkan hikmatnya pada awal pemerintahannya, dan membawanya kepada penyembahan berhala pada hari tuanya. Hal semarak ini juga terjadi dalam beberapa sidang jemaat, beberapa bidu wanitanya memasuki pelayanan pelepasan, dengan pengakuan yang sangat memalukan, sudah melakukan perzinahan dengan gembala sidang mereka sendiri. 8. Kawanan kecil tidak mengenal acara kebaktian, apakah ini berarti kawanan kecil tidak memuliakan Tuhan? Kawanan kecil para murid Yesus Kristus harus berusaha menganut cara-cara Yesus. Yesus biasa mengajar, maka muridnya juga harus siap mengajar. Yesus memuliakan Bapa dengan cara apa? Murid-muridnya, kawanan kecil, juga memuliakan Bapa dengan cara serupa. Cara bagaimana? Bacalah Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Itulah cara memuliakan Tuhan. Lanjutkanlah pekerjaan yang Tuhan Yesus ingin selesaikan di bumi ini. Dengan demikian Anda sedang memuliakan Dia. Pelayanan Yesus adalah pelayanannya murid-murid Yesus pula. Definisi, pelayanan, yang dianut oleh murid Yesus harus sesuai dengan yang dianut Yesus. Definisi itu tercantum dalam ucapan Yesus, direkam pada Lukas 4 ayat 18-19. Lakukanlah hal-hal itu, maka sesungguhnya Anda sedang memuliakan Tuhan Yesus di sana. Bukan lagi di ruang kebaktian. Tidak lagi dalam acara, praise dan worship night. 9. Mata acara berdoa bersama. Mata acara ini dianjurkan dengan kalimat kunci ayat 24. Berserulah mereka bersama-sama kepada Tuhan. Bagaimana hal itu diselenggarakan dalam persekutuan kawanan kecil di masa kini? Ada beberapa variasi dari mata acara berdoa bersama ini. 1. Doa tertuntun, seorang mengucapkan kalimat demi kalimat, seraya yang lain mengikuti pula kalimat demi kalimat. 2. Doa sehati, seorang yang memanjatkan doa, yang lain mengaminkan di dalam hati atau bersuara pelan. 3. Doa serentak, masing-masing memanjatkan pokok doanya. 4. Doa dengan prosedur, anali, ini diuraikan dalam buku tersendiri, dengan judul, Berdoa Secara Sukses. 10. Penutup. Selamat berjuang saudara terkasih, selamat menyelenggarakan persekutuan kawanan kecil di tempat Anda masing-masing. Maka berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan memenuhi kehidupan Anda. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kawanan kecil Anda.